Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman cara stek bahan bonsai bougainville langsung di tanah ya. Dengan teknik seperti apa nanti saya akan berbagi untuk teman-teman secara detailnya. Nah, seperti pada contoh yang sudah ada, saya mencoba ada 2 bahan dan alhamdulillah berhasil. Nah, ada di sebelah sana. Nanti akan saya pindah ke polybag. Jadi di sini saya memanfaatkan parit untuk aliran air dari kamar mandi ya. Ini sudah saya rapikan. Nanti akan saya perlebar sampai di ujung sana. Nah, oke, nanti di akhir video akan saya lakukan pemindahan bahan yang sudah hidup, akan saya pindah di polybag. Hasilnya seperti apa untuk yang sudah pernah saya mencoba. Oke, langsung saja saya di sini mau menampilkan untuk teman-teman tips dan triknya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Sudah ada di hadapan saya. Ini dia untuk bahan bonsai bougainville-nya. Ini sisa bekas pada potongan saya manfaatkan untuk cabang-cabang yang tidak terpakai dari pengepresan bahan bonsai bougainville expose akar jumbo yang kemarin sudah saya update. Kecil-kecil ya, ini untuk potongannya panjang saya potong 20, terus seperti ini saya lancepi seperti ini. Nah, kemudian untuk alat untuk nanti membuat lubang di tanah langsung. Terus untuk di sini saya juga siapkan untuk media tanam ya. Nah, untuk media tanam ini saya memakai pasir ladu kali sama kokopit. Saya campur perbandingan 1:1. Langsung saja saya mau tampilkan untuk teman-teman seperti apa caranya supaya nanti kita berhasil ya di saat kita stek di tanah langsung. Di sini saya akan menjelaskan secara detail untuk contoh satu bahan dan untuk keseluruhan bahan yang saya tanam tadi untuk tekniknya sama ya. Tadi sebelum kita lakukan penanaman stek langsung di tanah, pertama tadi saya kasih lubang pakai kayu yang sudah saya bikin runcing di ujungnya ya. Untuk lebar keruncingan biar menentukan seberapa lebar yang kita buat lubang di tanah menyesuaikan untuk bahan. Nah, di sini tadi saya lubangi pakai kayu yang sudah saya runcingi. Setelah itu saya kasih untuk media tanam separuh lebih sedikit, pakai media tanam yang sudah saya campur tadi pasir ladu kali sama kokopit. Kemudian baru saya lakukan penyetekan. Setelah itu saya timbun pakai media tanam lagi. Untuk penimbunan media tanamnya sama seperti yang di awal. Kenapa ini saya lakukan teknik seperti ini? Karena apa? Untuk stek langsung di tanah, untuk kambium kulit luarnya biar tidak menyentuh tanah langsung ya. Jadi menyentuhnya ke media tanam yang kita campur tadi dari pasir ladu kali sama kokopitnya.
Nah, ini sekedar tip ya, daripada kita membuang bahan stekan entah di bahan bonsai apapun yang bisa kita stek, kita manfaatkan untuk entah itu nanti indukan atau nanti kita proses untuk program akar berikutnya. Kalau ini nanti mungkin ke depan memang sengaja saya untuk budidaya bahan bonsai bougainville expose akar ya ke depan. Kalau teman-teman pengen maksimal lagi, sebenarnya setelah seperti ini bisa dikasih salep kambium ya. Untuk lebih maksimal lagi bisa kita kasih penutup di atas. Kita bisa cari bekas botol aqua yang 1 literan itu, kita potong jadi 2. Kita bisa manfaatkan untuk sisa bekas potongan yang posisi di atas sama di bawah. Yang posisi di atas kalau bisa tutupnya masih, setelah itu kita tutupkan begini ya. Nah, oke. Kita coba cek untuk hasil daripada saya pernah berproses untuk stek bahan bonsai bougainville langsung di tanah seperti ini juga tekniknya. Cuman kalau yang 2 bahan yang nanti saya mau tampilkan yang sudah hidup, tekniknya seperti ini, tidak saya kasih salep kambium sama penutup bekas botol air mineralnya. Nah, ini dia ya untuk contoh hasil daripada saya stek dengan teknik sama seperti halnya yang saya sampaikan untuk teman-teman tadi. Nah, ini nampak untuk kondisi daunnya kalau seperti ini sudah stucknya, saatnya kita pindah ke polybag dan nanti bisa kita proses untuk program bahan bonsai. Nah, seperti ini kondisinya, kita cek untuk kondisi bawahnya seperti apa ya. Nah, nampak sudah banyak sekali rumput. Nanti mungkin untuk pendongkelan akan saya ikut sertakan media tanah yang ada di sini biar tidak terlalu stuck ya, walaupun bougainville untuk mudah hidup, tapi untuk mengkondisikan nanti agar tetap untuk bertahan hidup di polybag akan saya maksimalkan untuk dongkelnya nanti. Ada 1 bahan lagi di sebelah sana. Nah, 1 bahan ini sangat lumayan super stuck ya, sudah seperti ini. Saatnya nanti kita pindah, akan saya pindah nanti mungkin untuk kegiatan nanti malam ya. Ini pas di belakang rumah, jadi agak sedikit waktunya tidak sia-sia untuk pemindahan ke polybag saja. Nah, seperti ini. Sudah nutrisinya mungkin sudah kalah sama rumput ya, jadi untuk pengangkatannya kurang begitu bagus. Nanti akan saya pindah ke polybag juga pakai media tanam yang bagus. Apa yang saya lakukan pernah praktek dan hasilnya ada 2 bahan untuk bougainville, alhamdulillah hidup. Dan di sini saya langsung berbagi untuk teman-teman teknik-tekniknya seperti apa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang suka berbudidaya entah bahan bonsai ID apapun untuk cara stek langsung di tanah. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.